Otot kita menentukan apakah glukosa dan lemak yang kita makan akan cepat dibersihkan dari pembuluh darah kita atau sebaliknya berjalan pelan-pelan menumpuk dan kemudian bisa merusak pembuluh darah kita. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya Dr. JJ. Otot biasanya selalu dihubungkan dengan kebugaran, penampilan, six pack, padahal otot punya peran yang juga penting yaitu sebagai organ metabolik. Otot kita menentukan kesehatan pembuluh darah kita. Di episode video kali ini saya akan bicara soal otot. Nah, otot kita adalah organ metabolik yang bisa menentukan apakah glukosa, lemak yang kita makan itu cepat dibersihkan dari pembuluh darah kita atau justru menumpuk, berjalan lambat di dalam pembuluh darah dan kemudian pada akhirnya bisa merusak pembuluh darah kita. Nah, oleh karena itu judul yang saya pilih untuk video ini adalah Otot menentukan kesehatan pembuluh darah. Nah, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah satu istilah yang mungkin teman-teman sering dengar, istilah sedentary atau gaya hidup sedentary. Ini secara sederhana artinya gaya hidup yang banyak duduk. Artinya di waktu ketika kita terjaga, tidak sedang tidur, sebagian besar waktunya diisi dengan duduk, rebahan, mager. Itu maksudnya sedentary. Tetapi kalau kita bicara lebih dalam, ini punya pengertian yang lebih definitif ya, saya jelaskan. Sedentary itu berarti kegiatan yang kita lakukan itu di bawah 1,5 METs ya, 1,5 METs. METs itu artinya metabolic equivalent task ya. Nah, ini kalau kita bilang 1 MET itu artinya kalori yang dikeluarkan oleh tubuh kita pada saat kita istirahat. Istirahat itu yang dimaksudkan adalah kita duduk, napas tenang, dan ototnya hampir-hampir tidak bekerja. Itu 1 MET. Ya. Nah, disebut sedentary kalau aktivitas kita tidak sampai 1,5 MET. Apa saja kegiatan seperti itu? Kurang lebih duduk, baca, kerja pakai laptop, nonton TV, rebahan sambil scrolling HP, duduk di mobil, bahkan menyetir juga dengan santai, itu sebagian besar kurang dari 1,5 METs. Nah, itulah yang disebut sebagai kondisi yang sedentary. Nah, sekarang kondisi sedentary ini atau sedentary behavior, perilaku yang banyak duduk ini juga sudah diakui, diterima sebagai satu faktor resiko independen oleh WHO. Ya, ada banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang dominan duduk seharian itu ternyata lebih tinggi resikonya untuk kena penyakit jantung, independen, tidak tergantung dari berat badannya, bahkan tidak tergantung dari aktivitas olahraganya. Jadi orang yang bahkan berolahraga rutin, katakanlah 3 kali seminggu, bisa saja tetap pola hidupnya sedentary. Ya, kita dalam kondisi terjaga atau tidak tidur, katakanlah kita 16 jam. Ya, kalau tidurnya 8 jam, maka 16 jam kita tidak tidur. Kalau sepanjang kita terjaga itu, kita tidak melakukan aktivitas di atas 1,5 METs, maka kurang lebih garisnya begini semua. Lalu kita melakukan olahraga sehari setengah jam, seminggu 3 kali, dan setengah jam itu kita lakukan 30 menit, misalnya di sini 6 METs ya, kurang lebih kalau jogging itu 6 METs, hanya 30 menit. Tapi kalau sisanya kita tidak bergerak, maka itu masih dianggap sebagai pola hidup yang sedentary. Jadi ini perlu dipisahkan. Dan hari ini kita akan pelajari di video ini bahwa otot kita ini kalau digerakkan, dia akan memberikan satu fungsi metabolik untuk, tanda petik, membersihkan pembuluh darah kita. Nah, kita lihat sekarang bahwa otot itu adalah satu organ metabolik, ya. Sudah saya sebutkan di awal tadi, bukan hanya melulu soal penampilan, tapi otot ini memang ada fungsinya. Saya gambarkan seperti begini. Ini otot kita sebut saja, anggap sebagai satu gudang pembakaran.
Lalu otot ini seperti gudang, dia ada di pinggir jalan raya. Jalan rayanya adalah pembuluh darah. Pada saat kita makan, maka kalau makan karbo ya, yang masuk itu glukosa. Kalau glukosa itu tidak ada partikel yang membawa, jadi dia jalan kecil-kecil begitu. Jalan seperti bahan bakar yang sebetulnya siap untuk dipakai untuk mesin pembakaran yang ada di gudang otot. Katakan ini ada mesin pembakarannya, ya. Demikian juga kalau kita makan lemak, maka lemak akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau lemak beda, dia harus ada partikel yang membawanya, yaitu kilomikron, ya. Dan si lemaknya ada di dalamnya, si trigliseridnya di sini. Dan kalau dia mau dipakai untuk bahan bakar, maka dia harus dipecah dulu trigliseridnya menjadi asam lemak, nanti baru bisa masuk ke dalam ruang pembakaran di otot. Ketika seseorang hidupnya sedentary, ototnya tidak bergerak, maka di gudang otot ini ada pintu-pintu untuk glukosa. Pintunya namanya GLUT4, ya. Teman-teman jangan terlalu terintimidasi dengan nama-nama medis ini, saya sebutkan supaya lebih mudah memahaminya. GLUT ini glukosa transporter. Jadi sebetulnya ini adalah transporter untuk memasukkan glukosa ke otot. Dan dia pintunya akan terbuka kalau ototnya aktif. Ya, kalau ototnya tidak aktif, maka glukosa yang mau masuk ke dalam sel otot ini harus dibantu oleh insulin. Dan itu menyebabkan pankreas bekerja keras, insulinnya harus meningkat, dan itu teman-teman sudah sering dengar bahwa itu peningkatan insulin spike yang cepat begitu akan membahayakan pembuluh darah. Satu lagi, si asam lemak tadi, asam lemak ini harus dipecah. Nah, yang memecah asam lemak ini ada di jalan raya di pembuluh darah. Di samping dari gudang otot ini ada namanya LPL. LPL ini adalah lipoprotein lipase. Itu maksudnya adalah enzim yang bisa memecah trigliserid menjadi asam lemak. Nanti asam lemaknya bisa masuk untuk digunakan sebagai bahan bakar. Jadi kalau ini ibarat pembuluh darah, otot ini sebagai gudang tempat pembakaran, maka glukosa dan trigliserid sebetulnya adalah bahan bakar yang dibawa. Bedanya, kalau glukosa ini adalah bahan bakar siap pakai. Jadi tidak perlu dipecah-pecah lagi, ya. Ini anggap aja kalau ini bawa dalam bentuk misalnya jerigen bensin, 1 jerigen tinggal masuk ke sini, tinggal dipakai untuk bahan bakar. Sementara kalau trigliserid ini ada kontainernya, ya. Kontainernya besar dan di dalamnya ada bahan bakar yang harus dituang dulu satu-satu oleh si LPL, lipoprotein lipase. Jadi kalau saya gambarkan, GLUT4 ini adalah pintu-pintu gudang yang tertutup kalau ototnya tidak berkontraksi. Ya, kalau LPL ini ibarat kayak tukang-tukang atau portir di pinggir jalan di depan gudang ini yang akan membantu menurunkan atau unloading dari kontainer ini supaya menjadi asam lemak yang siap dimasukkan ke sini. Nah, secara sederhananya, ketika otot kita bergerak, GLUT4 dan LPL ini akan menjadi aktif sehingga glukosa dan juga asam lemak akan masuk ke sini dibawa ke tungku pembakaran. Ya, ini kalau secara medis tungku pembakarannya namanya mitokondria. Dipakai untuk menjadi bahan bakar untuk energi. Nanti kalau sudah dibakar atau dioksidasi, sisanya akan menjadi CO2 dan H2O. Kita tahu CO2 pernapasan, H2O menjadi air, menjadi keringat, dihabiskan. Akibatnya apa? Akibatnya yang ada di jalan ini numpuk menjadi lancar alirannya. Nah, orang yang sedentary, maka ini akan tidak aktif sehingga dia akan numpuk lama di sini. Dan kalau numpuk lama di sini, di video sebelumnya saya sudah bahas adanya lemak yang berlama-lama di dalam pembuluh darah dan glukosa yang berlama-lama di dalam pembuluh darah akan menyebabkan inflamasi dan akhirnya ini merangsang terjadinya pembentukan plak. Nah, kita lanjutkan apa yang terjadi kalau kita melakukan aktivitas. Ya, ketika ototnya digerakkan, beraktivitas, maka kalau sudah melewati 1,5 match energinya, maka itu akan mulai membuka pintu-pintunya. Dan teman-teman pasti paham kalau makin tinggi kalori yang energi yang digerakannya, itu pintunya makin banyak terbukanya. Ya, si GLUT-nya tadi makin banyak, LPL-nya juga makin banyak yang bekerja. Ya, ini aktivitas yang saya maksudkan tidak mesti olahraga.
Aktivitas ringan seperti jalan di tempat itu sudah bisa 2 match. Kalau kita jalannya agak jauh begitu, agak cepat, bisa sampai 3 match. Kalau jogging, memang kalau jogging olahraga ya, kalau jogging itu sampai 6 match. Saya sarankan untuk membuka pintu-pintu si GLUT4 dan LPL tadi, saya sarankan kita lakukan 2 macam aktivitas otot-ototnya. Yang pertama adalah 10-15 menit setelah makan. Yang kedua adalah sekitar 3-5 menit setiap 1 jam. Ya. Nah ini saya gambarkan grafiknya begini. Ini adalah 16 jam saat kita terjaga, 16 jam. Kalau kita sedentary maka dia akan lurus saja begini. Tingkat match ya di bawah 1,5. Tapi sekali waktu kita makan, misalnya katakanlah di sini jam 8 pagi makan, maka di sini akan meningkat kadar glukosa dan kadar lemak di dalam darah. Ya, dia akan meningkat sangat tinggi dan juga kalau si lemak biasanya dia akan terus saja ada begini, ya. Lemak biasanya akan terus panjang sampai nanti turun lagi sekitar 6 jam. Katakanlah 6 jam di sini, 6, 8 tambah 6, jam 14 begini, ya. Kalau kita melakukan aktivitas pada saat setelah makan di sini 10-15 menit, maka pintu-pintu GLUT4 tadi diperbanyak, dibuka, glukosa dipakai, dan juga asam lemak dibongkar oleh si LPL tadi sehingga asam lemaknya bisa dipakai untuk pembakaran. Maka kadar ininya akan tidak terlalu cepat meningkatnya, baik kadar glukosanya maupun kadar lemaknya. Ya, jadi lebih ringan peningkatannya dan dia akan melandai begitu. Kalau sudah lewat 1 jam, jam 9 di sini, jam 10, jam 11, jam 12, kalau kita tidak lakukan aktivitas, maka dia akan cenderung mulai naik lagi begitu, ya. Atau pintu-pintunya mulai tidak aktif lagi, mulai kendor lagi, tutup lagi. Nah, setiap jam ketika kita mengaktifkannya, maka pintu-pintunya akan dibuka lagi, si glukosanya akan masuk lagi ke dalam gudang pembakaran otot, si lemaknya juga akan masuk lagi ke dalam gudang pembakaran otot, sehingga nanti pada saat mendekati 6 jam, mudah-mudahan ini sudah menurun sekali, ya. Sehingga waktunya kita makan lagi di sini, makan gula, makan lemak itu mulai dari nol lagi, tidak numpuk dengan yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan di pembuluh darah, kalau di sini masih banyak glukosanya, lalu masih banyak kilomikronnya yang belum habis dipakai karena ototnya tidak aktif, lalu tiba waktu makan siang, ternyata ininya belum habis dan masuk lagi gelombang yang baru dan itu tambah penuh. Semakin lama glukosa, semakin lama lemak berada di dalam pembuluh darah, maka semakin besar kemungkinan terjadi namanya inflamasi dan stres oksidatif yang akan merusak endotel, dinding pembuluh darah, dan itu kalau terjadi dalam waktu yang lama. Ini bukan terjadi dalam waktu sehari 2 hari, tapi terjadi terus-terusan begitu, maka ini pelan-pelan menjadi tempat yang rentan untuk timbulnya plak. Oleh sebab itu saya menyarankan lakukan aktivitas sederhana tadi setelah makan, bergerak badan saja kurang lebih dengan aktivitas yang sekitar 2 atau 3 match ya, jalan-jalan di tempat, jalan sedikit ke sana kemari. Ini sudah cukup baik untuk mengurangi lonjakan dari glukosa dan lipemia, dan setelah 1 jam setiap kali mulai bergerak lagi supaya diturunkan lagi, ototnya dibangunkan lagi, pintu-pintu GLUT4 dan si LPL itu portir-portirnya akan kerja keras lagi membawa glukosa dan trigliserid atau lemak masuk lagi ke dalam gudang untuk dibakar. Apa yang terjadi kalau kita exercise yang lebih terstruktur? Ya, kalau exercise atau olahraga yang lebih terstruktur, maka kita itu melakukannya bukan yang 2-3 match ya. Kita harapkan kalau exercise kita bisa sampai 6 match. Jadi kalau kita gambarkan di sini tadi 16 jam, di sini makan jam 8, makan jam 13, nanti makan jam berapa, jam 18 begitu. Di sini akan selalu terjadi lonjakan dari glukosa dan kadar lipemia ya, lipid atau lemak darahnya. Dengan kita berolahraga secara terencana atau terstruktur 30 menit, maka kita akan menaikkan kadar si aktivitasnya yang tadinya cuma di bawah 1,5 match di sini, maka kita naikkan katakanlah jadi 6 match di sini,
Tapi karena sepanjang hari kita ada aktivitas di sini, aktivitas di sini, aktivitas di sini, sehingga basicnya sebetulnya bukan di sini, basicnya ada di sini, sehingga ini menjadi lebih tinggi lagi. Dan yang terjadi kalau kita aktivitasnya lebih besar, maka kita sebetulnya sedang, tanda petik sedang memaksa kapasitas si gudang otot itu untuk menjadi lebih besar. Lalu kalau tadi ingat di ini saya gambarkan lagi gudang otot ini, di tengah-tengahnya ada tungku pembakaran tadi, ini namanya mitokondria. Ini mitokondrianya akan menjadi lebih banyak, ya, sehingga dia lebih siap untuk membakar glukosa dan trigliserid, ya. Ototnya juga kapasitasnya lebih besar. Lalu yang terjadi juga pintu-pintu tadi, pintu glutnya tadi, pintu glut tadi sini lebih banyak yang terbuka. Jadi sebetulnya di otot itu pintunya banyak, tergantung kita aktivitasnya seberapa. Kalau aktivitasnya sedikit, hanya sedikit pintu glutnya yang terbuka. Tapi makin banyak si pintu glut ini akan terbuka lebih banyak. Termasuk juga tadi yang di sini ada LPL yang untuk si lemak, ya. Jadi portir-portirnya tambah banyak kalau kita tanda petik ya memaksa tubuh ototnya untuk bergerak lebih berat untuk waktu tertentu, dilatih begitu. Sehingga dia akan bekerja keras untuk menghidrolisis lemak atau trigliserid menjadi asam lemak, dan glukosanya juga dimasukkan di sini, ya. Dan ini kalau dilatih terus-menerus secara kronis, maka ini akan membuat jadinya ototnya memang menjadi lebih besar, kemudian tungku pembakarannya juga lebih banyak, dan glut dan LPL-nya lebih aktif, ya. Satu lagi ada namanya pengatur PPAR alfa. PPAR alfa ini akan memerintahkan oksidasi untuk lemak lebih meningkat. Itulah yang akan terjadi kalau kita melakukan exercise atau olahraga secara teratur. Berikutnya ada satu cara untuk kita mengukur apakah kita cukup baik dalam melatih otot-otot kita. Ini yang disebut sebagai CRF. CRF itu singkatan cardio respiratory fitness, ya. Ini sebetulnya menghitung kemampuan atau menganalisa kemampuan dari jantung. Kardio itu jantung, respirator itu paru, ya, dan juga pembuluh darah. Ini kerjasama semua, dan juga otot dalam memaksimalkan pengambilan oksigen ke otot untuk dipakai untuk metabolisme. Dan teman-teman, metabolisme di otot itu, penggunaan oksigen di otot itu cuma untuk membakar glukosa dan lemak. Ya, jadi penggunaannya memang cuma untuk ini. Makin banyak otot punya kemampuan untuk mengambil oksigen, berarti makin banyak juga glukosa dan lemak yang bisa dibakar. Makin banyak glukosa dan lemak yang bisa dibakar, berarti makin bersihlah jalan raya si pembuluh darah itu. Makin rendah kemampuannya, berarti makin banyak glukosa dan lemak yang menumpuk di jalan raya, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan terhadap dinding pembuluh darah. Ya, nah cara mengukur dari CRF ini ada tes namanya CPET. CPET ini Cardio Pulmonary Exercise Test, ya, ada alatnya tersendiri. Nanti angka yang keluar ada VO2 max. Ini menunjukkan kemampuan maksimal dari jaringan untuk mengambil oksigen per menit untuk per kilogram berat badan pada saat melakukan aktivitas yang maksimal, ya. Pada orang dewasa ya angkanya kurang lebih antara 30 sampai 50 cc, ya, per kilogram berat badan per menit gitu. Tapi kalau ini alat ini memang tidak banyak yang ada rumah sakit. Alat yang lebih umum periksa treadmill, ya, teman-teman pasti sebagian sudah pernah periksa treadmill. Treadmill selain untuk menilai apakah ada sumbatan pembuluh darah atau tidak, treadmill juga bisa menghitung tingkat kebugaran kardio, ya, kardio fitnessnya. Nah itu angkanya satuannya seperti yang sudah kita bahas tadi, angkanya adalah METS. Ya, kalau seseorang memiliki kemampuan 10 METS, rata-rata nih misalnya bisa 9 menit, bisa 10 menit, itu treadmillnya kurang lebih lah sekitar 10 METS ini. Ini artinya orang tersebut memiliki kemampuan untuk dipaksa ototnya bekerja 10 kali dari kemampuan ototnya pada saat istirahat. Artinya kalau dia punya kemampuan cuma 3 METS, pada saat treadmill cuma bisa 2 menit, 3 menit begitu, artinya dipaksa semaksimal mungkin dia cuma punya kemampuan 3 kali dari kemampuan ototnya untuk bekerja pada saat istirahat, ya. Nah, memang kemampuan ini bukan semata-mata tergantung dari otot. Tentu tergantung juga dari jantungnya. Kalau jantungnya tidak bagus ya tidak bisa dia, ya. Kalau paru-parunya tidak bagus tidak bisa juga dia. Aliran darahnya tidak lancar tidak bisa juga. Tapi juga tergantung dari ototnya. Kalau ototnya tidak pernah dilatih walaupun jantungnya bagus, itu juga tidak bisa. Dan ini secara metabolik walaupun jantungnya tidak ada masalah, kalau kemampuan
match-nya ini rendah, itu juga menjadi petunjuk indikator prognosis yang buruk. Artinya si pasien ini walaupun tidak terbukti ada sumbatan di jantungnya, tapi kalau kemampuan ototnya untuk mengambil oksigen itu rendah, artinya secara metabolik pembuluh darahnya ini, karena di ototnya tidak bisa diambil tadi untuk masuk ke sini, karena kemampuan dia untuk menyerap oksigennya rendah, maka glukosanya numpuk, lemaknya numpuk, dan lama-kelamaan dia juga akan merusak ini. Nah, itu yang penting dipahami, ya. Nah, yang terakhir, bagaimana profil lipid kita berubah pada saat kita beraktivitas. Ya, biasanya dokter suruh, oh ini kolesterolnya tinggi, trigliserid tinggi, olahraga ya supaya turun. Yang pertama berubah terutama adalah trigliserid. Kalau teman-teman tadi melihat yang kita bahas adalah glukosa dan trigliserid. Ya, jadi kalau otot itu diaktifkan, pintu-pintunya terbuka, lemak akan dibakar. Jadi itu lemak itu trigliserid. Jadi trigliserid akan turun. Termasuk juga kalau karbo, glukosa dibakar. Glukosa itu kalau berlebihan, kelebihan glukosa nanti juga akan dirubah menjadi trigliserid. Jadi yang paling dominan adalah trigliserid menurun. Dan umumnya kalau trigliserid menurun biasanya juga HDL akan naik. Jadi ini efek terhadap profil lipid yang nyata. Bagaimana dengan LDL? Umumnya LDL tidak banyak berubah. Jadi kalau LDL tinggi, mau turun, saya olahraga aja deh. Nggak mau minum obat supaya LDL-nya turun. LDL pada umumnya tidak banyak berubah. Tapi saya harus sampaikan bahwa LDL-nya ini bukan berubah angkanya, tapi berubah kualitasnya. Ya, kalau nggak berolahraga, nggak beraktivitas, ototnya nggak aktif. Kalau trigliserid tinggi, maka LDL-nya itu LDL-nya ukuran yang kecil dan padat, yang kita kenal namanya small dense LDL. Jadi jumlah kadar LDL-nya kalau kita periksa bisa saja sama, misalnya kadar LDL-nya 120 mg per desiliter. Tetapi pada kondisi trigliserid tinggi, kadar 120 mg ini mungkin separuhnya, mungkin ini contoh saja, adalah LDL yang kecil dan padat. Pada saat berolahraga, karena trigliseridnya turun, HDL-nya naik, maka kadar LDL mungkin kurang lebih segini saja, ya mungkin turun 118 misalnya begitu, tapi ini bukan small dense LDL. Jadi LDL-nya yang LDL yang ukurannya besar. Sehingga secara keseluruhan profil lipidnya akan membaik. Belum lagi kalau kita bicara yang lebih dalam seperti kalau TG-nya turun maka VLDL juga akan turun. Dan ini menentukan yang sudah sering saya bahas di video sebelumnya yaitu namanya partikel lemak sisa atau remnan. Dan ini walaupun sedikit kadarnya seringkali juga berbahaya dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Saya kira jelas teman-teman, kita sekarang memahami bahwa otot kita punya peranan yang penting, ya. Dan teman-teman harus mengaktifkan ototnya. Pertanyaannya bukan sekedar apakah saya sudah olahraga belum hari ini. Olahraga 30 menit, tapi kalau sepanjang hari itu duduk terus, maka itu juga masih kurang. Jadi kita harus tanya apakah kita sudah mengaktifkan otot kita sedemikian rupa sehingga kalau kita bayangkan pembuluh darah kita itu glukosanya sudah lancar, masuk semua ke gudang otot untuk dipakai. Lemaknya juga sudah lancar, masuk semua ke gudang otot untuk dibakar. Sebab kalau tidak, maka glukosanya akan diubah kemudian menjadi lemak, trigliserid juga akan disimpan sebagai lemak, dan kelebihan glukosa dan trigliserid yang lama beredar di pembuluh darah pada akhirnya akan menyebabkan inflamasi, kemudian kerusakan dari dinding endotelnya, dan akhirnya bisa menyebabkan terbentuknya plak. Ya, teman-teman yang suka dengan edukasi seperti ini, boleh di-subscribe seputar jantung dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.